Allahu Akbar, 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 La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan wa hidayatan wa sihhatan wa fursatan hatta nastati'a an nastami'a fi hadzal makanil mubarak. Thumma thaniyan, salatan wa salaman ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Ashhadu an la ilaha illallah mawwadah. Allahumma inna nas'aluka minal ilmi la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa nafsin la tasba' wa du'ain la yusma' wa amalin la yurfa'. Faya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuruli wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Tsumma qala Allah ta'ala aidan fi suratil ukhra, faqad aflaha man tadakka wa dzakkara isma rabbih fasalla. Sadaqallahul azim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Fasma' aidan qala nabiyina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam yaskur bi ni'mati wa lam yasbir ala qada'i falyastamit rabban siwaya. Puji, puja, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat beserta karunia-Nya kepada kita semua. Alhamdulillah, berkat rahmat tersebut, berkat nikmat tersebut, kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah yang kita cintai ini. Berkat nikmat yang dititipkan oleh Allah kepada kita berupa basar, berupa sama, berupa fahmun, berupa hidayat, berupa hikayat, berupa qadarat, semuanya adalah titipan Allah.
Berkat itu semua dengan adanya sama yang dititipkan Allah kepada individu kita yang hadir, kita bisa mendengarkan khutbah di hari ini. Berkat basar yang dititipkan penglihatan oleh Allah kepada kita, kita bisa menyaksikan khatib berkhutbah di atas mimbar pagi hari ini. Berkat hayat yang dititipkan Allah kepada kita, alhamdulillah masih sempat kita menghirup udara segar di permukaan bumi Allah pagi hari ini. Alhamdulillah, dengan ucapan tahmid lahir dari lubuk hati kita yang paling dalam. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang menjadi hamba syukur nikmat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Para tuan guru, para alim ulama, jadi pandai suluh bendang dalam negeri, para tokoh masyarakat yang ditinggil sarang tiang yang didahulukan selangkah, para ibunda limpapeh rumah gadang, hadirin wal hadirat, jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Semoga di pagi hari ini kita selalu diberkati oleh Allah, dipanjangkan umur oleh Allah, dimudahkan setiap urusan kita, dimudahkan dan dilancarkan setiap urusan kita. Aktivitas kita yang tadinya belum tuntas, insya Allah mudah-mudahan setelah berubudiyah kepada Allah setelah ini, aktivitas kita lancar hendaknya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, bernostalgia kita terhadap amalan-amalan kita selama seharusnya 1 bulan penuh yang sudah capek-capek kita kerjakan, yang sudah letih-letihnya kita kerjakan. Terkadang di siang hari terik panas matahari begitu menyayat kulit kita. Terkadang di malam hari kita ingin melaksanakan yang namanya qiyamul lail. Terkadang ingin kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah yang kita cintai ini guna menghidupkan seharusnya di sehari Ramadan, di bulan Ramadan. Allah turunkan ujian, Allah turunkan yang namanya hujan, Allah turunkan yang namanya penyakit pada diri kita berupa malas, Allah turunkan berupa letih kepada kita, Allah turunkan capek kepada individu kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, pernahkah terlintas oleh akal pikiran kita, tanpa kita sadari, tanpa kita yakini, tanpa kita berpikir panjang lebar tentang hal itu, tahu-tahu kita sudah duduk di atas masjid, salat yang banyaknya 23 rakaat, salat yang bilangannya ada salam ketika ada takbiratul ihram, melaksanakan sholat fardu isya, diiringi setelah itu mendengarkan tausiah, di setelah itu dilaksanakan yang namanya sholat tarawih. Tanpa kita sadari kaum muslimin rahimahullah, jebol kita satu ujian pada malam hari. Di mana letak kuncinya? Apa yang membuat kita tergerak dalam hal ini? Masyaallah muslimin rahimahullah, inilah salah satu hikmah tibar dari gambaran firman Allah melalui pesannya di dalam Al-Quran suratul Baqarah. Fashkuruni azkurkum, kata Allah, syukurilah nikmatku walaupun itu kecil. Ya walaupun dia pandai-pandai banawa misalnya bayi tadi mencari baju layu orang tapi baru orang tuh takbir tarawih ku masih ada, mendengarkan muazzin yang dilantunkan oleh Bilal di masjid, terpanggil hati awak sampai kita ke masjid. Telah karajuan di awak sembahyang tadi, awak termasuk hamba Allah yang syukur nikmat. Alhamdulillah. Lantas Bapak saudaraku kaum muslimin rahimahullah, apakah cukup perjuangan kita sampai di situ? Tidak. Apakah cukup pengorbanan kita sampai di situ untuk namanya mendirikan qiyamul lail? Tidak. Tapi Allah tetap akan menghantamkan sebuah ujian-ujian cobaan. Ingat pesan Allah melalui firman-Nya di ayat berikut. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'.
Itu kata Allah, firman Allah yang nyata-nyata menyampaikan, hai hamba-hambaku, kata Allah, kalau engkau ingin menjadi hamba yang beriman, jangan pernah takut dengan ujian. Karena ujian itu menang, betul-betul Allah yang berikan. Khauf, asal kata dari khaufa yakhifu, artinya takut. Allah hantam individu kita, masing-masing kita dengan rasa takut. Apalagi bulan yang petang, 3 bulan yang lewat kita dihantam Sumatera Barat, khususnya Kota Tangah, baru dihantam berupa musibah. Takui awak, khaufi minal ju', dan juga akan dihadirkan kepada diri kita masing-masing lapar. Ibu bapak hadirin wal hadirat jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, Allah mungkin masih bisa merasakan nasi sepiring 3 kali dalam sehari. Kita masih bisa menemukan berupa makanan yang akan membuat stamina kita kuat dan kokoh. Tapi lihat saudara kita di sana. Lihat saudara semuslim kita asik-asiknya beribadah di bom-bom. Asik-asiknya ingin bertadarus, ada gencatan senjata. Makanya tidak ada salahnya kita selaku saudara, selaku seiman, seakidah, perlu kiranya kita mendoakan saudara kita yang selalu kena tindas. Karena doa kita lah yang akan menjadi sebuah penolong untuk sanak saudara kita yang tertindas. Tidak salah Rasulullah sampaikan jauh hari kaum muslimin rahimahullah melalui prediksinya. Doa itu adalah senjata kita. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah senjata orang-orang mukmin. Wa imaduddin, dia adalah tiang agama. Wa nurullahu samawati wal ardh. Doa itu juga Pak adalah cahayanya langit bumi. Jadi kalau nama kita mainuk di maman-maman, ditalantang, ditalungkukan, dirannuangan yang elok, sungguh fahuwa al-mutakabbiru haqqan, hamba Allah yang indah namuh berdoa, nenda amuh mangke tangan, umulah 40, umulah 30, umulah 60, umulah 70, indah namuh berdoa, indah namuh semayang, fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Di dalam kitab Al-Hikam itu disampaikan, itulah makhluk hamba Allah yang paling sombong, yang tidak pernah mengangkat tangan dan tidak pernah mukanya, jidatnya kena tempat sujud, tidak pernah mukanya kena air wudhu, tidak pernah seluruh jiwa dan raganya diajak untuk berubudiyah kepada Allah. Inilah kata Allah, hambaku yang paling sombong, fahuwa al-mutakabbiru haqqan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah. Lantas kita ini hidup memang untuk ada ujiannya. Hidup memang ada sakitnya. Kalau kita ingin mewah, kalau kita ingin senang, ketika ada waktunya, ketika hayat berpisah dengan badan. Hatta zurtumul maqabir, lah masuk wakar yang kubur. Iya nak ada di sini yang namanya tugas awal. Tapi apa yang kita dapatkan? Balasan dari apa yang kita lakukan selama hidup kita di atas permukaan bumi. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Lain lu kerajaan walaupun ketek nanti akan dapat balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kejahatan yang kita lakukan, maksiat yang kita kerjakan, maka kita akan mendapatkan balasannya. Lantas apa lagi kesayangan Allah kepada kita? Walaupun kita diberikan sebuah ujian, cobaan, tantangan, Allah tidak lepas dari situ. Lihat ayat berikutnya. Dipanggil oleh Allah kita, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Iyo batu banyak ujian, tapi jadikanlah penolong sabar dan salat dalam kehidupan. Wujud kita bersyukur itu salat ibunda, ayahanda kanda semua yang hadir. Ya di dalam surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Lah banyak sesungguhnya nikmat yang diberikan kepada engkau wahai hambaku, kata Allah. Tuh baca wa mensyukuri, fasalli muaro, wujud dari syukur kita itu adalah salat.
Jadi sekali lagi, sudah sekian banyak umur yang kita pakai, sudah sekian banyak nikmat-nikmat Allah yang kita dapatkan, masih saja kita tidak mau mensyukurinya berupa ibadah salat kepada Allah. Lantas apa yang akan kita tunggu? Lantas pemberitahuan dari siapa yang akan kita laksanakan? Ustadz Buya yang mana yang mau akan kita dengar? Apakah mau kita menanti yang nama maut untuk langsung menegur kita? Bapak Ibu juga Bapak hadirin yang dirahmati Allah, bukankah sudah banyak teguran di negeri kita ini khusus? Coba lihat di dalam selama bulan Ramadan saja, tanpa kita sengaja, maut itu tidak pernah berbicara. Oh ya, dan kategori kodak, dia akan datang. Dia akan sampai kepada orang yang baik, orang yang tidak baik, setengah baik, muda, tua, semuanya akan disapu rata dalam hal ini. Jadi ibu dan bapak hadirin yang dirahmati Allah, bagi pegawai yang mungkin menunggu hari gajinya, bagi kita yang sedang bekerja keras menunggu hasil upahnya, bagi kita seorang petani yang menunggu hasil dari panen tanamannya. Tapi ingat, ada satu yang paling setia menunggu kita, tidak pernah mengabar kapan datangnya, tidak pernah memberitahu, tidak pernah mengasih sinyal. Apa itu? Maut. Maut yang akan datang kepada kita. Sekali lagi, apa yang akan kita tunggu? Kalau sudah itu datang kepada kita, hatta zurtumul maqabir, sampai awal kalian kuku, baru di situ kita akan sadar. Nauzubillah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jemaah Idul Fitri yang dirahmati Allah, moga-moga Ramadan kita tahun ini, salat hari raya Idul Fitri kita tahun ini betul-betul mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan titel la'allakum tattaqun. Karena itulah ibunda ayahanda kanda semua yang hadir, tujuan awak puasa iyo mendapatkan tingkat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu kaum muslimin rahimahullah, saking banyaknya pengorbanan yang kita lakukan, saking banyaknya perjuangan yang kita lakukan demi menggapai maghfirah Allah yang seluas-luasnya. Karena Ramadan itu secara autentiknya, secara hakikatnya ada 3. Sahrul rahmah, sahrul maghfirah, sahrul itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Banyak perjuangan yang kita lakukan. Kecil Nabi di suatu sisi supaya yang tadi itu jangan sia-sia ibunda ayahanda kanda semua yang ada. Sittatul asya tuhbitul a'mal. Apa untuk kita yang lah keluar dari Ramadan, selesai melaksanakan Idul Fitri, ada 6 pesan baginda Rasulullah melalui hadis riwayat Ad-Dailami kepada kita sampai hari ini. Apa kata Nabi? Pertama, jaga 6 hal, jangan menjadi sebuah penyakit pada diri individu kita, pada diri kita. Sittatul asya tuhbitul a'mal, ada 6 perkara beko yang akan merusak nilai ibadah. Yang 6 perkara ni secara sedikit insyaallah kita bahas hari ini. Yang pertama, al-istighalu bi'uyubil khalqi, penyakit atau kegemaran kita suka mencari aib saudaranya. Hati-hati, ada berita yang dah jaleh-jaleh terus disampaikan. Ini kenanya barang sesuatu yang tidak jelas apabila disampaikan kepada yang lain, percaya menitip kepada orang berupa perkataan semeter beko jadi 3 meter. Ya, hati-hati kita. Dia akan lebih naik tingkat kelas lagi penyakitnya, menimbulkan fitnah. Apa yang mengorek-ngorek aib saudaranya, siapapun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kaum muslimin rahimahumullah, yang keduanya waqilatul haya, orang yang sudah mulai hilang rasa malu. Kalaulah hilang rasa malu, nauzubillah min zalik, lah samose sawah juga matang jadi nyolong itu berjuang. Ya nak ada yang bisa diragui, jangankan manusia, Allah nak diragui berbuat sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah.
Mudah-mudahan hal ini jauh daripada kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, 2 poin ini dapat mengikis perjuangan-perjuangan kita, amal ibadah yang sudah susah payah kita tumpukan. Yang ketiga, kaum muslimin. Yang ketiga adalah waqaswatul qalbi, kesat hati kita. Tidak mau mendengarkan kebenaran, tidak mau menerima saran, tidak mau mencari dalil yang tepat. Mau menangnya kita sendiri, termasuk di dalam sebuah diskusi. Waqaswatul qalbi. Kemudian selanjutnya ada kata Rasulullah dalam hal ini, orang yang akan dapat dikikis amal ibadahnya, tulul amal, panjang angan-angan, pengennya begini begitu, pengen begitu. Hamba lebih tinggi bikin berinfak, bersedekah ke masjid. Tapi ketika ada dia lupa. Nah, ini yang perlu kita filter bagi individu kita, bagi diri kita. Mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang komitmen dengan perkataan dan janjinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apalagi yang keempat, kaum muslimin rahimakumullah, yang dapat mengikis nilai ibadah kita, perjuangan kita selama sehari siang kemarin, hubbud dunia, terlalu cinta kita terhadap dunia. Contoh cinta terhadap dunia, apa ibu jawab mudah sih. Allah main bawa orang di masjid, hayal salah, kata muazzin. Itu kan Allah mengimbau melalui perantara muazzin. Tapi kita masih sibuk, beko salah, nanti salah, tunggu salah. Nah, inilah salah satu amal yang terlalu hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Pagi pulang perang, pulang petang peras keringat banting tulang, tapi tidak pernah dia pergunakan tulang 8 karet. Jasadnya yang gagah, mukunya yang rancak, tidak pernah kena air wudhu, tidak pernah seperti yang kita sampaikan tadi. Nauzubillah, inilah hamba Allah yang paling sombong. Yang terakhir, az-zalimu la yantahi, maksiat yang tiada hentinya. Ibu dan bapak hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, sepanjang penyampaian ini 6 perkara yang ketika kita yang sudah susah payah mengerjakan yang namanya amalan, mengungguan sebagai investasi akhirat awak, bisa hilang di gara 6 hal. Apalagi az-zalimu la yantahi. Ramadan masih siap bahwa masih juga bermaksiat, mempertulikan juga hawa nafsu. Apa artinya? Amalan yang sudah kita lakukan. Logikanya serba ibu juga Bapak hadirin yang dirahmati Allah. Sedikit lagi Pak. Ada itu istilah di dalam dunia pertanian, humus tanah. Ya, nah, tanah itu ada humusnya. Lah sekian lama hari ndak hujan, tiba di hujan lebih, jangan kan sehari sajam sejadi. Tapi tempat humus tanah tadi dilewati di air. Dilewati di air kadang, di banjir, kira-kira nanti jadi. Pasti humus tanah tadi akan dibawa di air. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, cerita singkat kita tadi, seperti itulah amalan kita yang akan dikikis oleh 6 hal perkara. Namun daripada itu, mari sama-sama kita mohon kepada Allah, semoga kitalah hamba Allah yang dapat istiqomah, yang dapat selalu mempertahankan nilai-nilai ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kitalah hendaknya hamba Allah yang mendapatkan nilai ibadahnya khusus selama seharusnya dengan titel la'allakum tattaqun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillahil ahad, lam yalid wa lam yulad
wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ayyuhal hadirun, inni usikum wa iyaya bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wasayyirhum ala mu'anidid rabbi ikhtim lana bil khair wa ya khairan nasirin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa indal hisab. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu 'anhum wa akrim nuzulahum waj'alil jannata maswahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ya Allah fa innaka khairun nasirin warhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin waftah lana ya Allah fa innaka khairul fatihin warzuqna ya Allah fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Allahumma ya Allah, pada pagi yang cerah ini, pada pagi hari ini kami bermunajat di rumah-Mu ya Allah. Mudahkanlah segala urusan kami ya Allah. Ampunilah segala kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah seluruh apa-apa yang pernah terkerjakan terlakukan oleh kami ya Allah, baik secara sengaja ataupun tidak sengaja ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, di kesempatan pagi yang mubarakah ini ya Allah, kami masih diberikan kesempatan untuk bisa saling mendoakan, saling berjabat tangan, saling fa'fu wasfa'u, mendapatkan kemenangan dari-Mu ya Allah. Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah ya Allah, untuk mensyukuri nikmat-Mu ya Allah, untuk saling mendoakan ya Allah. Untuk itu ya Allah kami bermohon ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang tua kami, ampunilah dosa orang tua kami, kedua orang tua kami ya Allah. Walaupun mereka tidak ada di atas permukaan bumi ini ya Allah, karena kami takin ya Allah, kami tahu ya Allah bahwasanya bukan karena beliau, kalau bukan karena orang tua kami tidak ada apa-apanya ya Allah. Maka daripada itu jadikanlah doa kami ini sebagai senjata ya Allah, agar bisa menyelamatkan beliau-beliau itu ya Allah, mereka-mereka itu di alam kubur-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, ampuni juga para syuhada kami,
para pejuang-pejuang kami yang telah menyelamatkan negeri kami ini, yang juga telah memberikan kebahagiaan ke kami, dan juga bisa kami menikmati hasil kemerdekaan ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang berbakti. Jadikanlah kami ini hamba-Mu yang bersatu, dari segala sesuatu yang bisa memecah belahkan kami, ya Allah. Jadikanlah kami ini satu ukhuwah Islamiyah yang utuh, ya Allah, tetap menjunjung nilai-nilai keagamaan, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, peliharalah lidah kami, peliharalah mata kami, peliharalah pendengaran kami dari segala sesuatu yang dapat mengurangi, merusak nilai ibadah kami. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbuna, ya Allah, ya Rabbul Karim, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, ampunilah dosa para pejuang-pejuang kami, para pahlawan kami, dan tempatkanlah beliau-beliau semua di tempat yang Engkau redai, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan, jadikanlah kami ini hamba-Mu yang tetap selalu berbakti kepada nusa, berbakti kepada bangsa, dan terlebih lagi bakti kepada kedua orang tua. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin